Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, saya coba menjelaskan materi tentang penyusutan. Silahkan disimak. Kita mulai dari apakah itu penyusutan. Jadi, eh, yang dimaksud dengan penyusutan itu adalah kita mencoba menghitung berkurangnya masa manfaat dari sebuah aktiva tetap, ya. Jadi manfaat ekonomis dari aktiva tetap itu kan kita tahu dari waktu ke waktu akan mengalami pengurangan gitu. Misalnya hari ini kita membeli mobil seharga 250 juta, maka di tahun pertama nilai ekonomis dari mobil itu sudah berkurang. Kalau kita mau jual di akhir tahun pertama, tidak bisa lagi kita jual seharga 250 juta. Bahkan kita minta misalnya kita jual 300 juta karena pengen dapat untung, nggak bisa. Gitu. Apalagi kalau sudah 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena mobil ini sudah kita pakai, sudah berkurang manfaatnya. Gitu. Ya. Demikian juga kalau kita beli komputer, beli meja, beli kursi, gedung, mesin-mesin. Ya, semua yang saya sebutkan tadi itu adalah aktiva tetap, di mana aktiva tetap itu akan mengalami berkurangnya nilai ekonomis. Nah, itulah yang disebut dengan menyusut, gitu ya. Kita akan menghitung nilai penyusutannya ini berapa, gitu. Semua aktiva tetap ini akan disusutkan, ya, kecuali tanah. Kenapa tanah tidak disusutkan? Tanah ini kan bukannya berkurang, malah semakin mahal ya tanah ini. Kalau hari ini Anda beli tanah 100 meter sebesar 100 juta, kemudian setelah 2 tahun Anda jual lagi, nilainya itu pasti lebih tinggi dari 100 juta tuh. Gitu ya. Karena tanah ini nilainya akan semakin mahal, maka bukan menyusut dia, malah meningkat. Kecuali tanah yang di dalamnya ada bahan tambangnya. Misalnya tanah yang kita beli ini ada kandungan minyak atau kandungan emas. Ketika kita beli nilainya itu tinggi. Tetapi begitu emas dan minyaknya sudah kita ambil, nilainya pasti berkurang gitu ya. Jadi untuk tanah yang seperti ini kita hitung amortisasi istilahnya ya. Jadi untuk bahan tambang itu istilahnya amortisasi. Seperti itu. Ini ada contoh dari aktiva tetap, ada peralatan kantor, ada gedung, ada mesin dan kendaraan. Nah, 4 contoh ini adalah contoh dari aktiva tetap yang berwujud dan akan mengalami penyusutan. Oke, rekan-rekan mahasiswa, saya akan jelaskan. Kita akan mengenal 4 metode penyusutan. Garis lurus, saldo menurun, unit produksi sampai jumlah angka tahun. Tapi pada pertemuan ini saya hanya akan menjelaskan metode garis lurus dan metode saldo menurun saja. Untuk metode yang ketiga dan keempat akan saya jelaskan pada video berikutnya. Nah, kita lihat untuk menghitung metode penyusutan, kita harus ketahui dulu tarif dan dasar penyusutannya. Gitu ya. Tarif penyusutan dan dasar penyusutannya. Yang harus Anda lihat dalam setiap metode nanti ada yang dasar penyusutannya berubah atau berbeda, demikian pula dengan tarif penyusutannya. Saya akan mulai dengan garis lurus atau metode garis lurus. Disebut metode garis lurus ini karena besarnya biaya penyusutan setiap tahun itu sama. Ya. Saya ambil contoh misalnya kita membeli mesin. Ya. Kita beli seharga 5 juta rupiah mesin ini, kemudian kita anggap akan bisa dipakai selama 5 tahun. Kalau kita menggunakan metode garis lurus, maka besarnya biaya penyusutan dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima itu sama. Caranya gimana? Ya kita bagi saja 5 juta itu dengan 5 tahun. Berarti setiap tahun biaya penyusutan yang kita bebankan kepada mesin ini sebesar 1 juta rupiah. Gitu. Itu dengan catatan
mesin ini tidak memiliki nilai residu, ya. Apa itu nilai residu? Nilai residu itu adalah nilai akhir atau nilai buku terakhir dari aktiva tetap tersebut. Tentunya setiap aktiva tetap tersebut yang akan kita pakai itu pasti memiliki nilai residu, ya. Tidak mungkin nol, ya, tidak mungkin nol. Tapi kalau kebijakan perusahaan misalnya mau mengnolkan, ya silakan saja, gitu, ya. Misalnya mesin yang kita beli seharga 5 juta tadi, setelah akhir tahun kelima, ini masih punya nilai dong tentunya. Tidak mungkin nilainya nol. Jadi kalau misalnya kita tetapkan mesin tadi punya nilai residu 500.000 misalnya, maka di akhir tahun kelima, kalau mesin itu kita jual, maka nilai jualnya sebesar nilai bukunya atau nilai residunya, yaitu Rp500.000. Kalau kita jual di atas Rp500.000, maka kita akan mendapatkan keuntungan. Dan kalau di bawah Rp500.000 berarti kita rugi. Seperti itu, ya. Jadi sekali lagi, metode garis lurus, kenapa disebut garis lurus? Karena besarnya biaya penyusutan setiap tahunnya adalah sama. Baik, kita lihat di sini rumus biaya penyusutan itu tarif penyusutan dikali dasar penyusutan. Untuk metode garis lurus, dasar penyusutannya itu adalah harga perolehan dikurangi nilai residu, dan tarif penyusutannya 100% dibagi N. N ini umur ekonomis, ya. Jadi kalau misalnya umur ekonomisnya itu 5 tahun, maka 100% dibagi 5 sama dengan 20% per tahun. Gitu, ya. Harga perolehan itu semua biaya atau semua pengeluaran yang kita keluarkan, yang kita bayarkan untuk mendapatkan aktiva tetap tersebut. Gitu. Itu disebut dengan harga perolehan. Baik, kita coba buatkan ilustrasi. Sebuah peralatan kantor diperoleh dengan harga 8 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, residunya 500.000, disusutkan dengan metode garis lurus. Diminta hitung besarnya biaya penyusutan dan buatkan tabel penyusutannya selama masa kepemilikan aktiva. Nah, kita akan catat ada 3 informasi di sini. Yang pertama adalah harga perolehan sebesar 8 juta, kemudian umur ekonomisnya 5 tahun, dan nilai residunya 500.000. Kita akan coba hitung. Kita masukkan ke dalam rumus, ya. Pertama tarifnya dulu. Tadi sudah kita ketahui bahwa tarif garis lurus itu adalah 100% dibagi dengan N atau 100 dibagi dengan 5, maka 20% per tahunnya. Ini tarifnya. Dasar penyusutannya itu harga perolehan dikurangi residu. Harga perolehannya 8 juta, residunya 500.000. Maka dasar penyusutannya itu 7.500.000. Oke, dua informasi ini 7.500.000 dan 20% kita akan kalikan. Maka besarnya biaya penyusutan setiap tahunnya adalah Rp1.500.000 untuk aktiva tetap yang kita beli tadi, ya. Jadi ingat, besarnya biaya penyusutan ini sama 1.500.000 selama 5 tahun. Kemudian kita akan masukkan ke dalam tabel, hasilnya seperti ini, ya. Jangan lupa yang residunya 500.000 itu tadi kita masukkan di dalam tabel ini, ya. Anda perhatikan di sini besarnya biaya penyusutan itu sama setiap tahunnya dan ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu adalah biaya penyusutan ditambahkan dengan biaya penyusutan tahun selanjutnya. Jadi 1.500.000 ditambah 1.500.000 di tahun kedua jadi 3 juta. Jadi selama tahun kedua itu sudah terakumulasi 3 juta. Tahun ketiga dia disusutkan lagi 1.500.000, maka akan terakumulasi 4.500.000 dan seterusnya. Jadi seperti ini, ya, saudara-saudara sekalian. Coba diperhatikan. Anda bisa pause bagian tabel ini, ya. Anda pause tabel ini nanti supaya Anda bisa pelajari lebih mudah. Oke, saya lanjutkan dengan metode berikutnya. Di sini ada metode yang kedua, metode saldo menurun. Kenapa disebut metode saldo menurun? Karena setiap tahunnya besarnya biaya penyusutan itu semakin kecil. Ya, jadi selalu di biaya penyusutan tahun kedua lebih kecil dari tahun pertama. Tahun ketiga lebih kecil dari tahun kedua dan tahun pertama dan seterusnya.
Nah, yang menyebabkan besarnya biaya penyusutan itu semakin kecil karena dasar penyusutannya ini berasal dari saldo akhir nilai buku. Gitu ya. Kemudian tarifnya 2 kali tarif garis lurus. Tarifnya. Kalau tadi garis lurus itu 20%, maka untuk saldo menurun berarti 20% kali 2 yaitu 40%. Seperti itu. Di sini untuk saldo menurun kita tidak perhitungkan nilai residunya ya. Ikuti aja rumus ini. Tarifnya 2 kali tarif garis lurus. Jadi kalau Anda nanti dapat soal dengan menggunakan metode saldo menurun, hitung dulu tarifnya dengan menggunakan metode garis lurus itu berapa, baru Anda kalikan 2. Ya. Jadi kalau sudah kita hitung, ini tabelnya. Seperti ini, saudara-saudara sekalian, silahkan di pause dan dipelajari cara memasukkan tabelnya. Baik, saya pikir